Emosi mama di kota Medan mengamuk hancurkan arena judi. Harga daging tembus Rp130.000 akibat aksi mogok pedagang. Gaya busana pesohor di pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris menarik perhatian dunia. Halo pemirsa, selamat siang. Apa kabar Anda di rumah? Senang sekali saya Wason Purba kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya, dan informasi pertama akan disampaikan oleh Stefani Patricia. Selamat siang Stefani, informasi apa yang kita punya dalam iNews siang hari ini? Ya, selamat siang. Terima kasih Wilson. Pemirsa, iNews siang hari ini akan membahas mengenai teka-teki sinyal SOS dari Pulau Laki. Dan pemirsa, inilah iNews siang selengkapnya. Pemirsa, kita awali iNews siang dari informasi korban gempa di Majene, Sulawesi Barat kembali berebut bantuan dari relawan. Warga takut pendistribusian tidak merata sehingga tidak mendapat bantuan. Warga desa Ulumanda, Majene, Sulawesi Barat berebut bantuan logistik dari relawan yang ada di rumah camat Ulumanda. Relawan bahkan tak mampu menghalau warga yang berebut bantuan. Bahkan satu mobil relawan yang membawa bantuan sempat dihentikan warga korban gempa. Warga takut tidak mendapatkan bantuan karena pendistribusian yang belum merata. Bantuan yang diberikan diantaranya selimut, beras, terpal, air mineral, makanan siap saji, serta popok bayi. Sarung, mie instan, apa lagi ya? Minyak telur nih yang di kondisi tadi mungkin barangkali agak kewalahan menghadapi masyarakat yang begitu antusias mengingat sumbangan. Data dari pemerintah Kabupaten Majene, hingga hari ini jumlah pengungsi yang menjadi korban bencana Majene tersebar di 8 kecamatan sebanyak 24.250 orang. Dari Majene, Sulawesi Barat, Ali Mutar, iNews melaporkan. Seorang DPO Bandar Narkoba yang sudah lama menjadi target operasi polisi berhasil ditangkap Satres Narkoba Polresta Padang. Penangkapan ini diwarnai histeris dan isak tangis orang tua tersangka. Dengan sigap petugas kepolisian menggerebek rumah kontrakan yang berada di daerah Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Tanpa perlawanan, polisi menciduk bandar narkoba yang tengah tidur di kamarnya. Polisi menemukan barang bukti berupa 2 paket sabu dan 1 paket ganja yang disembunyikan di dalam lemari. Penangkapan terhadap 1 orang laki-laki dewasa berinisial A, yaitu TKP di daerah Rawang di Padang Selatan, Kota Padang. Untuk barang bukti yang kita dapatkan yaitu 2 paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian 1 paket kecil narkotika jenis ganja, 1 HP Android dan 1 HP lipat Samsung. Orang tua tersangka histeris saat tahu anaknya diamankan polisi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun hingga 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Puluhan mama di Kota Medan, Sumatera Utara malam tadi menggerebek sebuah rumah seorang warga yang menjadi tempat bermain judi. Mereka mengamuk dan langsung menghancurkan mesin judi dengan batu. Puluhan emak-emak yang tinggal di Jalan Embasir, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, tadi malam mendobrak rumah seorang warga yang kerap dijadikan arena judi. Tanpa komando, emak-emak yang tengah emosi ini langsung merusak sebuah mesin judi jenis tembak ikan. Mereka resah dengan banyaknya arena judi dan semakin meningkat selama 5 tahun terakhir. Akibat aktivitas perjudian di lingkungan mereka, emak-emak ini mengaku kehilangan banyak barang berharga, mulai dari tabung gas hingga alat elektronik. Bahkan karena terjerat judi, seorang anak sampai menjual sepeda motor. Udah lama sih, cuman udah bolak-balik kami demon, habis itu masuk lagi. Inilah terakhir nih kami hancurin. Ada berapa tempat nih Kak di sini? Banyak lah, 5 tempat ada. Jadi Kak, selama ada tempat judi ini yang dirasakan warga kampung seperti apa Kak? Banyak maling, banyak kehilangan. Mak-mak semuanya resah, anaknya pada main, kereta digadekan, semuanya digadekan. Yang punya rumah siapa, Bu? Yang punya rumah entah kemana. Setelah mesin judi dibawa dengan mobil bak, emak-emak ini mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika praktek perjudian kembali berjalan di kampung mereka. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, apa sebenarnya yang menyebabkan mama ini nekat menghancurkan mesin judi di rumah salah seorang warga? Betul sekali, apalagi ini di rumah warga, mesin judinya artinya dekat sekali dengan lingkungan warga. Jadi siapa saja di lingkungan itu bisa ikut untuk berjudi. Nah, kita sudah terhubung dengan Ibu Juni Warni Silalahi yang merupakan Kepala Lingkungan Wilayah Rengas Pulau. Selamat siang, Ibu Juni. Ya, selamat siang. Baik, Ibu Juni, kemarin itu ikut nggak dalam menggerebek rumah judi yang ada di kawasan lingkungan Anda? Ya, alhamdulillah saya bisa hadir dari malam. Nah, waktu itu yang ditemukan oleh Ibu Juni dan ibu-ibu, mama-mama yang lain di sana apa, Ibu? Tentu mejanya ya, mejanya ada yang diangkat, tapi nampaknya ada yang mungkin informasi penggerebekan kami ini sudah bocor, jadi sempat mereka menyembunyikan di belakang rumahnya. Jadi kita para emak ini udah cukup sabar ya, cukup mentolerin ya. Jadi kami minta tolong kepada para aparat ya, TNI dan Polri, khususnya Polmas dan Babinsa yang bertugas di lingkungan kami, tolong bertindak tegaslah kepada pemilik rumah yang membuka usaha yang sangat merugikan ini. Ibu Juni sebelumnya sudah pernah mencoba melaporkan ke polisi? Sudah. Bahkan terus terang Babinsa ada yang mengatakan tentu kita lelah ya, tiap pekan kita mau liburan malah harus mengurusin ini. Jadi mereka mempersilahkan juga untuk emak-emak langsung turun tangan menyelesaikan supaya barang yang merugikan itu tidak balik lagi ke tempat kita. Jadi selama ini tidak ada tindakan dari aparat keamanan ya Bu ya, sampai ibu-ibu ini harus turun tangan kurang langsung. tegas, saya lihat kurang tegas. Nah, selain di rumah itu, adakah di rumah-rumah lain juga yang ada mesin judinya, Bu? Iya, benar. Di beberapa rumah itu mereka gilir ya, sepertinya begitu. Jadi berapa kali penggerebekan ini sudah dilakukan sama emak-emak yang ada di sana, Bu? Kami turun agak besar ini sudah 2 kali sebenarnya ya. Ibu Juni tapi yang mengetahui 2 kali siapa di rumah-rumah yang berbeda. Siapa pemilik dari rumah judi ini sudah diketahui Bu identitasnya? Sudah kita ketahui. Sudah dilaporkan Bu kepada polisi untuk minta supaya ditindak tegas? Sudah. Responnya seperti apa dari aparat keamanan? Itulah yang sangat kami sayangkan ya. Mereka masih meminta kami untuk menahan diri, tidak anarkis, ya. Karena mungkin di dekat mereka tidak terimbas kan gitu. Tapi itulah berulang kami memohon. Cuma nampaknya
masih anteng-anteng aja gitu ya. Baik Bu, ini kabarnya untuk ikut judi ini ada pencurian yang terjadi di lingkungan Ibu, bahkan ada seorang warga yang jual sepeda motor atau kereta di sana untuk ikut judi ini, benar nggak Bu? Iya benar, itu benar sekali. Apa aja Bu yang merasa yang warga-warga ini merasa dirugikan? Apa saja yang dijual oleh warga di sana untuk ikut judi? Wah, banyak ya, dari mulai tabung gas, HP, bahkan ternak ayam, yang memang tidak disangka ya gitu ya, hilang begitu saja, raib. Kalau Ibu Juni sendiri mengalami Bu dampaknya untuk keluarga Ibu, ada barang-barang yang dijual dan sebagainya? Memang saya pribadi ya, jangan sampai ya, memang saya pernah kehilangan, tapi tak usahlah saya sebutkan. Tapi mengingat aduan ya, keluhan dari masyarakat, tentu kita kan tidak bisa tinggal diam. Baik, terima kasih Ibu Juni Warni Silalahi, Kepala Lingkungan Wilayah Rengas Pulau. Semoga di sana ibu-ibu tetap semangat ya Ibu ya untuk memberantas judi yang ada di lingkungan perumahan warga. Terima kasih Ibu telah bergabung bersama kami. Pemirsa, warga dan petugas gabungan mulai membersihkan sisa lumpur pasca banjir bandang Gunung Mas, Bogor, Jawa Barat. Ratusan warga pun masih mengungsi sambil membersihkan rumah dari lumpur sisa banjir. Pasca banjir bandang yang menerjang kawasan Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Bogor, Jawa Barat, warga dan petugas gabungan mulai membersihkan lumpur sisa banjir. Petugas membersihkan jalanan dan aliran sungai, sementara warga memilah barang yang masih bisa digunakan. Alat berat pun diturunkan untuk membuat tanggul agar air tidak kembali memasuki permukiman. Ya, itu kita ngedam sekarang. Kita mau bikin dam dari bebatuan, gitu, supaya air itu tidak limpas ke pemukiman. Ratusan warga yang terdiri dari ibu rumah tangga dan anak-anak terpaksa mengungsi di Villa PTPN Kabupaten Gunung Mas, Bogor. Warga mengungsi karena rumah masih tertutup lumpur sisa banjir. Banjir disebabkan oleh debit air sungai Cisampai yang tinggi. Bahkan akibat kejadian ini, akses jalan 2 wilayah, yakni Desa Cidulang dan Gumung Mas terputus karena jembatan terbawa arus. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. BPBD Kabupaten Bogor mendirikan 3 titik pengungsian dan saat ini sudah bersama kami Revika Sibarani langsung dari salah satu lokasi pengungsian. Selamat siang Revika, bagaimana kondisi warga di pengungsian saat ini? Ya, Stephanie Wilson dan pemirsa, 2 hari pasca terjadinya banjir bandang di Komplek Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor, 952 jiwa yang terdampak banjir bandang ini masih harus terus bertahan di 3 lokasi pengungsian yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di villa milik Agrowisata Perkebunan Teh Gunung Mas, di mana disediakan sebanyak 21 villa di tempat ini untuk akhirnya menampung ratusan warga yang terdampak banjir bandang ini. Aktivitas yang bisa kami sampaikan di siang hari ini, Stephanie Wilson dan pemirsa, ini di lokasi pengungsian yakni di Villa Gunung Mas terdapat tim BPBD yang saat ini tengah melakukan proses pendataan dengan tujuan agar warga yang mengungsi ini dapat terdata dengan baik untuk akhirnya menyalurkan logistik dengan lancar begitu, baik makanan, minuman, dan juga pakaian. Kemudian kami juga melihat pagi tadi aktivitas dari tim BPBD ini akhirnya melakukan pengangkatan batang-batang pohon yang sempat menimpa rumah warga. Namun untuk proses pembersihan lumpur hingga saat ini kami belum melihat, namun direncanakan pada siang hari ini akan dilakukan. Namun saat ini memang terkendala kondisi hujan yang turun, begitu akhirnya menghambat aktivitas pekerjaan dari personil BPBD, sehingga akhirnya masih menanti atau menunggu selesainya turun hujan begitu, dan memang kondisi kabut yang cukup pekat begitu di lokasi Gunung Mas ini akhirnya menghambat aktivitas dari personil BPBD. Dapat kami informasikan bantuan terus tersalurkan dengan baik
untuk seluruh warga yang mengungsi, baik di Villa Gunung Mas tempat saya melaporkan maupun di 2 lokasi lainnya di tempat pengungsian yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Secara khusus dari 3 pilar yakni TNI, Polri dan juga Bayangkari ini terus menyalurkan bantuan logistik kepada warga yang mengungsi. Kemudian untuk warga sendiri memang dihimbau oleh pemerintah Kabupaten Bogor untuk tetap bertahan di lokasi pengungsian karena memang kondisi cuaca yang tidak kondusif dan akhirnya diprediksi nantinya akan ada banjir susulan, sehingga akhirnya warga diminta untuk tetap bertahan di lokasi pengungsian yang sudah disediakan. Dan untuk penyebab pasti dari adanya banjir bandang sendiri ini memang masih terus dikaji secara dalam berdasarkan data yang kami peroleh begitu dari Bupati Bogor dalam kunjungannya Rabu kemarin ke lokasi Gunung Mas ini. Memang dikatakan ada beberapa spekulasi mengapa adanya banjir bandang di lokasi ini, diantaranya adalah banyaknya pemukiman yang dibangun villa ini bisa jadi menyebabkan adanya pergeseran tanah, kemudian juga adanya erosi lantaran penggundulan hutan. Dan juga berdasarkan data yang kami peroleh dari Wakil Gubernur Jawa Barat dalam kunjungan Rabu kemarin juga spekulasi adanya kerusakan pada hilir sungai ini juga akhirnya bisa menjadi penyebab begitu adanya banjir bandang. Namun sampai saat ini 2 hari pasca banjir bandang di lokasi Gunung Mas memang masih terus dikaji penyebab pastinya dan proses pembersihan oleh tim BPBD terus dikerahkan di tengah kondisi cuaca dan turun hujan seperti saat ini. Stephanie dan Wilson. Baik, Revika, di sana kan hujan. Apakah ada apa yang dilakukan BPBD agar tidak terjadi banjir susulan dan meningkat karena meningkatnya debit air di sungai yang ada di sana? Baik, nampaknya ada gangguan komunikasi dengan rekan kami Revika dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Terima kasih Revika atas laporannya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, intensitas hujan tinggi mengakibatkan ratusan rumah di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terendam banjir. Aktivitas warga pun terganggu dan berharap banjir segera surut. Pasca diguyur hujan dengan intensitas tinggi, sungai di Desa Bangilan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro meluap. Luapan sungai merendam rumah warga. Tak hanya Desa Bangilan saja yang terendam banjir, dampak banjir meluas ke 4 desa lainnya, yakni Desa Ngumpak Dalem, Desa Sembung, Desa Pacul, dan Desa Sukorejo. Akibat banjir, aktivitas warga terganggu dan hanya bertahan di rumah, berharap air segera surut. Sementara itu, banjir akibat luapan anak sungai Bengawan Solo di Lamongan, Jawa Timur belum juga surut. Banjir merendam lebih dari 7.000 rumah warga dan 637 lahan tambak di 42 desa di 6 kecamatan. Kondisi ini telah berlangsung selama 3 minggu. Upaya Pemda setempat dengan mengurangi air menggunakan pompa pembuangan air dan pembersihan enceng gondok juga belum membuahkan hasil. Akibat banjir yang tak kunjung surut, petani tambak udang dan ikan merugi hingga miliaran rupiah. Ini berkaitan dengan meluasnya dampak daripada banjir karena intensitas hujan terlalu tinggi di wilayah selatan sehingga meredam beberapa akses jalan maupun rumah yang tergenang. Ya, dari 6 kecamatan ditambah wilayah Pucuk, ya. Di wilayah Pucuk ada di Desa Sambi, terus kemudian Warukulon, kemudian Wanar. Nah ini. Jadi media sosial diramaikan dengan kemunculan tanda SOS pada aplikasi Google di Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di iNews Siang.